Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Rahma, NPM 1916310544, kelas 6B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Bangsa Karawang. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Adi Ihsan Imami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi transformasi geometri dan juga penggunaan GeoGebra untuk membantu memahami materi ini. Transformasi geometri adalah suatu proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lainnya. Hal tersebut dinotasikan dengan posisi awalnya itu x, y dan menuju posisi lainnya itu x aksen dan juga y aksen. Transformasi geometri ini terbagi menjadi 4, ada translasi, rotasi, refleksi, dan juga dilatasi. Refleksi atau pencerminan, yaitu suatu transformasi yang memindahkan titik bidang lewat sifat bayangan suatu cermin. Perubahannya akan ditentukan dengan jarak dari titik asal ke cermin yang sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Jadi untuk refleksi ini kita mencerminkan suatu objek dengan suatu garis, sehingga nanti objek yang dihasilkan adalah bayangan dari objek awalnya tersebut. Nah, pencerminan ini bersifat isometris, artinya berukuran tetap atau sama. Jadi bangun hasil atau bayangan yang dihasilkan itu kongruen dengan bangun asalnya. Garisnya akan menghubungkan titik asal dengan titik bayangan yang tegak lurus terhadap cermin, sehingga garis-garis yang terbentuk akan saling sejajar. Nah, refleksi ini juga terdapat beberapa macam. Ada refleksi terhadap sumbu X, lalu refleksi terhadap sumbu Y, lalu terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan negatif X, terhadap garis X sama dengan H, lalu terhadap garis Y sama dengan K, dan juga terhadap titik pusat. Nah, apa sih perbedaan dari beberapa refleksi ini? Nah, bedanya adalah suatu garisnya, garis yang menjadi cermin untuk objek tersebut. Jadi untuk sumbu X itu kan dia mendatar seperti ini. Nah, berarti jika objeknya ada di atas ini, maka bayangannya atau pencerminannya dia berada di bawah. Lalu untuk sumbu Y dia kan seperti ini. Berarti kalau misalnya objeknya ada di sebelah kiri, maka bayangannya ada di sebelah kanan. Lalu untuk Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X, dia kan ada yang seperti ini dan juga ada seperti ini. Jadi bakal berbeda juga hasil pencerminannya. Nah, karena garis atau cerminnya itu juga berbeda-beda, maka titik yang dihasilkan atau bayangan yang dihasilkan pun akan berbeda, rumusnya pun akan berbeda. Tuh. Jadi kalau untuk sumbu X, rumusnya itu jika kita mencerminkan suatu titik dengan koordinat x, y, maka yang akan dihasilkan itu x, negatif y. Jadi kita tinggal mengubah y-nya itu menjadi negatif. Misal kita akan mencerminkan suatu titik dengan koordinat 1,2. Kita refleksikan atau kita cerminkan dengan sumbu x, maka hasil bayangannya itu akan menjadi 1, negatif 2. Lalu untuk refleksi terhadap sumbu y, yang berbeda itu x-nya, yang kita negatifkan itu x-nya. Kalau sumbu x yang kita negatifkan adalah y-nya, kalau terhadap sumbu y yang kita negatifkan adalah x-nya. Jadi misal seperti tadi, titiknya itu 1,2, lalu kita refleksikannya ke sumbu y, maka hasil bayangannya akan berada di negatif 1,2. Tuh. Lalu ada juga terhadap garis y sama dengan x dan juga y sama dengan negatif x. Nah, untuk y sama dengan x, hasil bayangannya itu akan terbalik. Jadi kita hanya membalik angkanya saja. Jadi misal kita mencerminkan suatu titik 2,3 terhadap garis y sama dengan x, maka hasilnya akan menjadi 3,2. Tuh, jadi angkanya terbalik posisinya. Lalu untuk y sama dengan negatif x, kita cerminkan pada garis y sama dengan negatif x, maka posisinya kita ubah, lalu kita tambahkan negatif. Jadi kalau untuk y sama dengan x hanya kita ubah angkanya, kalau yang ini kita tambahkan juga negatif. Jadi kalau kita refleksikan titik 2,3 terhadap garis y sama dengan negatif x, maka hasilnya akan menjadi negatif 3, negatif 2. Nah, lalu selanjutnya ada refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Nah, maksud H dan K ini itu berarti dia
tidak tepat di sumbu X maupun Y. Jadi misalkan garis X sama dengan 2, maka pada sumbu X kita taruh titik di tempat angka 2 dan garisnya akan sejajar dengan Y. Oke ya. Lalu untuk Y sama dengan K, maka kita terdapat suatu titik di Y, lalu garisnya mendatar gitu. Nah, untuk refleksi ini rumusnya memang sedikit berbeda. Kalau tadi kita hanya mengubah posisinya ataupun menambahkan negatif, nah kalau ini dia ada rumus tersendiri. Jadi kalau untuk X sama dengan H, kita refleksikan pada garis X sama dengan H. Jika kita refleksikan suatu titik X, Y, maka hasilnya jadi 2H dikurangi X, Y. Jadi yang berubah hanya X-nya, Y-nya tetap tidak berubah. Lalu jika terhadap garis Y sama dengan K, maka yang berubah Y-nya, X-nya tetap. Jadi untuk rumusnya 2H, X, Y, lalu yang Y sama dengan K, X, 2K, Y. Lalu yang terakhir ada terhadap titik asal atau titik 0,0. Jadi bisa kita refleksikan terhadap suatu titik pusat. Jadi kalau kita refleksikan titik X, Y terhadap titik pusat akan menghasilkan negatif X, negatif Y. Nah, setelah kalian mengetahui sekilas mengenai transformasi geometri ini, selanjutnya simak tutorial berikut untuk lebih memahami keempat jenis transformasi ini ya. Oke, jadi ini tutorial untuk menggunakan GeoGebra sebagai media untuk memahami materi transformasi ujian refleksi. Nah, yang pertama tentu kita harus mendownload terlebih dahulu GeoGebra. Setelah kita buka, tampilannya akan seperti ini. Dan di atas ini terdapat kotak-kotak menu yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu objek, bidang, dan juga menghitungnya, bisa menghitung dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara dari suatu objek. Nah, pertama-tama kita menemukan suatu objek terlebih dahulu. Nah, objek ini bisa kita titik, garis, maupun bidang. Nah, di sini kita coba membuat yang sederhana dulu. Kita buat titik. Kita akan membuat titik di 2,3. Oke, nah di sini bisa terlihat titik koordinatnya, koordinat A itu 2,3. Tadi sudah dijelaskan bahwa refleksi ini ada beberapa macam, ada terhadap sumbu X, namanya sumbu X, ada sumbu Y, lalu juga ada Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X, dan lain-lain. Jadi akan kita coba praktekkan. Di sini yang pertama, saya akan mencoba merefleksikan terhadap sumbu X. Jadi kita tahu sumbu X ini ya, jadi dia mendatar seperti ini. Nah, caranya di sini terdapat menu reflect about line. Ini ada beberapa macam pilihannya, ada refleksi, ada rotasi, translasi, dan juga dilatasi. Nah, karena kali ini kita akan membahas refleksi, jadi kita pilih reflect about line. Nah, ini berarti kita merefleksikan suatu objek melalui suatu garis. Kita pilih, ya, kalau framing berarti sudah terpilih. Lalu kita klik objek yang akan direfleksikan, lalu kita pilih garis yang akan dijadikan cerminnya. Kita pilih sumbu X. Di sini bisa terlihat langsung muncul ada A aksen. Jadi tadi kita merefleksikan titik ini dengan sumbu X, maka bayangannya dia ada di titik 2,3. Nah, ini sesuai ya dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan, bahwa rumus untuk refleksi terhadap sumbu X itu satu titik X, Y menjadi X, negatif Y. Jadi di sini yang berubah hanya Y-nya saja menjadi negatif. Nah, perlu ditekankan bahwa refleksi ini jarak antara titik A dengan cerminnya itu sama dengan jarak A aksen dengan cerminnya. Jadi jarak ini tuh sama. Jadi pasti sama. Mau kita misalnya kita majukan. Kita majukan di sini, nah dia akan ikut berpindah. Jadi jaraknya akan tetap sama. Jadi itu untuk yang terhadap sumbu X ya. Nah, sekarang kita coba membuat suatu garis. Ya, bisa kita buat di sini. Kita dapat suatu garis, ya. Terus kita mau merefleksikan ini.
kita tetap pilih menu yang sama. Sekarang kita terhadap sumbu Y, berarti yang ini ya. Refleksinya terhadap ini. Kita pilih dulu, kita refleksikan. Nah, jadi beda nih ya. Jadi kalau tadi bayangannya itu dari atas ke bawah, kalau sekarang dari kanan dia ada di kiri. Ini F-nya dari F di F aksen. Nah, jaraknya pun akan tetap sama. Jadi di sini jarak titik B ya dengan sumbu Y itu kan 1. Nah, antara B aksen dengan Y juga sama, jaraknya 1. Lalu antara C dengan D juga jaraknya 3, dan dengan C aksen juga sama, jaraknya 3. Lalu untuk per direknya sendiri kita lihat di per titiknya ya, walaupun dia ini garis, kita tetap lihat di setiap titiknya. Nah, jadi di sini pertama poin titik B ini 1,5, lalu kita refleksikan terhadap sumbu Y menjadi negatif 1,5. Jadi di sini yang berubah itu X-nya yang menjadi negatif. Kalau tadi yang berubah itu Y-nya, kalau yang ini yang berubah X-nya. Sesuai dengan rujukan tadi. Lalu sekarang kita coba untuk merefleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Pertama-tama kita harus buat dulu si garis yang akan kita buat di garis ini. Karena kita masukkan ke input. Masukkan Y sama dengan enter, dia akan muncul nih sebuah garis. Nah, garis ini itu garis Y sama dengan X. Jadi kita akan pakai garis ini sebagai cermin untuk merefleksikan satu objek. Nah, coba sekarang kita buat satu bidang. Kita buat segitiga di sini. Jadi untuk membuat segitiga ataupun bidang lainnya, kita tinggal pilih menu polygon. Kita klik titik-titiknya akan menjadi sebuah bidang. Lalu untuk merefleksikannya tetap sama dengan menu yang awal. Kita pilih reflect dot line, kita pilih segitiga, lalu kita klik garis Y sama dengan X. Maka dia akan merefleksikan hasilnya seperti ini. Jaraknya tetap sama ya, A di sini, B di sini pasti akan tetap sama. Lalu untuk rumusnya, di sini titik A itu 4,3, lalu A aksennya 3,4. Nah, sesuai ya dengan rumus yang tadi. Kalau sumbu Y sama dengan X itu tinggal kita balik angkanya. Nah, kalau di sini 4-nya itu sebagai X, kalau di sini 4-nya sebagai Y. Terus misal yang satu lagi ya, Y sama dengan negatif X, kita masukkan lagi, ya langsung. Jadi dia berselang gitu ya. Kita lihat lagi sebuah segitiga. Kita refleksikan lagi seperti tadi, kita terhadap dia sama dengan negatif X. Jadi ternyata dia seperti ini nih bentuknya ya. Nah, untuk titik koordinatnya di sini poin B itu negatif 5,3, lalu untuk yang D aksen negatif 3,5. Jadi di sini dibalik angkanya lalu dikalikan dengan negatif. Kita jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah kedua garis tadi, kita lanjut ke garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Yang maksud dari garis X sama dengan H itu berarti kita masukkan, misalkan X sama dengan 3. Nah, maka si garis X sama dengan H itu ini, dengan H-nya itu 3. Jadi dia memang tidak atau sama dengan sumbu Y, cuma dia punya titik X sama dengan 3. Jadi coba kita misalkan titik aja ya, titiknya ada di sini. Jadi kita refleksikan titik A dengan garis X sama dengan H. Maka aksennya ada di sini. Nah, jaraknya pun sama ya, di sini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Maka aksennya pun jaraknya akan 5. Lalu untuk rumusnya, nah, di sini rumusnya agak berbeda. Di sini rumus untuk X sama dengan H itu untuk titik X, Y, maka hasilnya 2H dikurangi X, Y. Nah, jadi Y ini akan tetap ya. Y-nya dia akan tetap 3, angka 3. Namun yang berbeda X-nya, di sini X-nya negatif 2. Jadi di sini menjadi 8. Nah, karena rumusnya 2H dikurangi X. Tadi H-nya itu 3. Maka 2 dikali 3, 6. 6 dikurangi negatif 2. Jadi positif 8. Jadi untuk garis X sama dengan H itu seperti itu ya. Sama saja, hanya berbeda pada rumus koordinat X-nya. Lalu untuk
garis Y sama dengan K. Nah, bedanya kalau tadi kita masukkan X sama dengan 3, misalnya kita sekarang masukkan Y sama dengan negatif 2. Kayak ini, di garis Y sama dengan K itu yang coba kita refleksikan suatu titik di sini ya, kita tahu sini ya, kita refleksikan sama terhadap garis Y sama dengan K diakhirnya di sini. Jadi K-nya di sini itu adalah negatif 2 ya, jadi K-nya itu negatif 2. Nah, untuk rumusnya kalau tadi yang berbedanya di X, kalau sekarang yang berbedanya di Y. Jadi untuk X-nya titik koordinatnya tetap sama negatif 5, namun untuk Y-nya memakai rumus 2K dikurangi Y. Berarti 2K, K-nya itu negatif 2, berarti 2 dikali negatif 2, negatif 4 dikurangi negatif 4. Jadi 0. Gitu. Nah, lalu yang terakhir kita merefleksikan terhadap titik asal. Jadi kita merefleksikan terhadap 0,0. Jadi kita misalkan saja di sini titiknya. Titik ini ya. Kita akan merefleksikan. Nah, kalau tadi kita pilih menu yang about line, sekarang yang about point. Karena kita akan merefleksikan melalui titik. Kita pilih C, kita pilih titik 0. Nah, jadi kita merefleksikan titik C ini kepada titik pusat. Kalau titik 0,0 jadi berada di sini. Untuk titik koordinatnya, kalau untuk titik asal ini yang tadinya X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Lalu kita kalikan dengan negatif. Kemudian sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.